Inilah pemandangan asri nan eksotis Bukit Manoreh yang begitu melegenda. Perbukitan yang terbentuk secara alamiah di masa silam membentang di wilayah Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo, Yogyakarta. Daerah ini menjadi tempat sakral dan istimewa bagi masyarakat Jawa karena dikenal sebagai kiblat papat pancering bumi atau 4 kutub penyangga bumi. Wilayah ini pada pertengahan abad 19 menjadi tempat perlindungan Pangeran Diponegoro saat mengobarkan Perang Jawa. Salah satu jejaknya yang masih tersisa adalah tempat bersemadi di Desa Manoreh. Kepopuleran Bukit Manoreh bukan hanya terjejak sebagai basis pertahanan Perang Jawa, tapi juga memiliki makna khusus bagi umat Kristiani di sekitar wilayah itu, serta perkembangan gereja di tanah Jawa umumnya. Disinilah Johannes Baptist Prenthaler melakukan karya misi dengan menyemai ladang iman Kristiani, tepatnya di Desa Boro, Kulon Progo, Yogyakarta. Romo Prenthaler sendiri adalah seorang berkebangsaan Austria, dia dari Tirol, yang lahir tanggal 18 April 1885. Lalu dia masuk Serikat Yesus itu tahun 1904. Sedangkan dia sendiri masuk ke provinsi Perancis yang sebenarnya dia berkarya di Syria. Tetapi karena dia membaca sebuah artikel tentang Jawa, kemudian dia berminat untuk bermisi di Jawa. Dan itu akhirnya dia putuskan memohon kepada pimpinan, dan dia beralih ke provinsi Belanda dan akhirnya bisa bermisi di Jawa, di Mendut. Pada waktu datang pertama kali yang dia temui adalah lembah-lembah yang sempit, lalu situasi yang sangat sulit, ada banyak masyarakat yang terkena penyakit disentri. Bahkan karena penyakit itu banyak yang lalu meninggal dunia. Nah, itu situasi yang tidak mudah dari segi geografis. Dari segi demografinya pun juga masih banyak tantangan yang harus dia hadapi. Penduduk yang notabene mempunyai tradisi-tradisi kuno yang sangat sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Tapi hadirnya beliau di sana tentunya tidaklah mudah untuk diterima begitu saja. Apalagi beliau orang asing ya. Orang asing yang datang di tempat terpencil seperti itu. Berbekal cinta kasih atas sesama dan pengalamannya di bidang medis sebagai tenaga perawat, kehadiran Romo Pren, sapaan akrab dari Johannes Baptist Prenthaler, sangat berarti bagi masyarakat perbukitan Manoreh yang sedang terjangkit wabah penyakit. Romo Prenthaler datang bukan hanya untuk orang Katolik, karena pada waktu itu juga orang belum Katolik, tetapi untuk siapapun. Ketika dia sendiri merasa bisa membantu mengobati, maka dia pun mengobati siapapun, tidak pilih-pilih. Lalu sentuhan-sentuhannya memang lalu tidak hanya sekedar agama, tetapi sentuhan kemanusiaan. Bagi orang pada saat itu mungkin jenazah itu bukan sesuatu yang pantas untuk didekati. Tapi bagi Romo Prenthaler kalau mau berdoa, ya dia mendatangi jenazah itu. Lalu berdoa di hadapan jenazah, di dekat jenazah itu. Dan itu menimbulkan pertanyaan, ini kenapa kok orang ini malah berdoa di dekat jenazah? Lalu tahun 24 sampai tahun 27 itu di daerah Kalibawang di sana ada kekeringan dan banyak orang sakit. Lalu dia mencoba menghadirkan dengan membuat pelayanan di kesehatan itu. Dia mengajukan kepada umat bahwa dia mau berbisnis. Romo Prenthaler mengambil langkah bisnis perangko. Dan itu pertentangannya luar biasa. Seorang pastor pada zaman itu bisnis. Banyak yang mengatakan sarulah. Saat itu, kesederhanaan hidup JB Prenthaler dan kedekatannya pada semua kalangan tanpa membeda-bedakan membuatnya menjadi pribadi yang dirindu dan lekat bagi masyarakat kaki Manoreh. Meski berlondo, itu kepada orang anak-anak Jawa itu akrab sekali.
Di Romopren itu saya hanya jalan-jalan ke kebun, nanti anak-anak sama mengikuti, nah, sambil belajar gitu. Bahasanya bahasa Jawa, nek karo Jawa, nek karo sing wong londo-londo ya mesti bahasa londo. Assalamualaikum, ngendi kepethuk to. Assalamualaikum kepethuk, berkah dalem Rama. Iya. Wong tresna kok ora wedi. Dia hadir pada warga dengan berjalan kaki. Itu akan membuat minimal begini, wong Londone ketok, wong Londone datang. Nang gone stasi-stasi asing diulang agama kuwi. Kan gawe jendela to. Terus jalan mitraku ngono. Tempat yang dulunya dipakai untuk sesaji, menyiapkan itu ya entah itu boreh, bunga, kemenyan dan sebagainya, memuja-muja, diangkat oleh beliau menjadi tempat ziarah. Inilah peristiwa pembaptisan massal di Sendang Sono tanggal 14 Desember 1904. Upacara ini diikuti 171 warga lereng Bukit Manore yang datang dengan berpakaian khas Jawa. Para pria memakai sorjan lurik dan blangkon, sementara kaum perempuan menggunakan jarik. Romo van Lith di Sendang Sono membaptis mereka, termasuk Barnabas Sarikromo sebagai katekumen pertama. Sendang Sono berasal dari kata sendang yang berarti kolam mata air dan sono yang berasal dari kata pohon sono yang banyak tumbuh di sekitar Bukit Manore. Sendang Sono ini hanya menjadi tempat untuk orang singgah di situ karena ada sebuah mata air, tempat orang juga bersemedi di situ memberi sesaji. Lalu oleh Romo Prentaler ini, yang kebetulan Romo Prentaler ini juga punya devosi pada Bunda Maria, ini dijadikan momen yang baik untuk misinya. Tempat yang dulunya dipakai untuk sesaji, menyiapkan itu ya entah itu boreh, bunga, kemenyan dan sebagainya, memuja-muja, diangkat oleh beliau menjadi tempat ziarah. Tempat ziarah Sendang Sono yang sekarang ini, atau Romo Prentaler seringkali menyebut Gua Maria Lourdes, gitu ya. Pegunungan Menoreh inilah yang nanti akan dilayani oleh Romo Prentaler, karena justru seluruh hidup pelayanan Romo Prentaler itu justru di Pegunungan Menoreh ini. Itulah sambungan dari kisah misi Romo van Lith menuju ke Romo Prentaler. Dulu yang dibayangkan Romo Prentaler bahwa tempat ini akan ramai, banyak orang akan datang ke sana, dan benar sampai sekarang ini gua ini maka masih memberi pesona sendiri kepada orang-orang untuk datang dan berdoa di sana. Dan yang berdoa di sana bukan hanya orang Katolik, ada juga orang Kristen, Protestan, ada juga saudara-saudara Muslim yang berdoa di sana, orang Buddha, orang Hindu, banyak yang datang ke sana. Untuk mengembangkan iman, Romo Prentaler rajin merayakan Ekaristi dan mentradisikan doa Angelus serta devosi atau penghormatan kepada Bunda Maria. Ia juga menghadirkan banyak lonceng yang kemudian dikenal dengan istilah lonceng Prentaler. Karena akan misa itu lah, ada jamnya dah. Pernah misa jam 2 gitu. Hampir jam 2 dilonceng untuk tengoro itu umat yang akan misa itu. Jam 6 pagi untuk waktu doa, jam 12 siang, jam 6